Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas kali ini mengingatkan kita akan arti kebaikan dan balas budi. Namun sebelumnya, dukung Abah ya, dengan like dan subscribe channel Saung Abah, biar Abah dan tim semangat. Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemikir yang cerdas, pintar dan jenaka di zamannya. Terkadang memang ia berbuat iseng dan juga jahil terhadap orang, namun bukan untuk menyakiti orang, melainkan hanya memberi pelajaran atau untuk menghibur, itu pun kepada orang-orang yang memang mengujinya. Suatu ketika Abu Nawas menjahili sang baginda raja, namun sialnya perbuatan jahilnya itu membuat raja marah. Sebenarnya hal ini pun Abu Nawas lakukan semata-mata hanya untuk membalas perbuatan raja yang tidak sekali mengerjainya dan hampir membuatnya celaka. Namun kali ini raja marah karena perbuatannya dianggap hampir saja membuatnya celaka, ditambah hasutan dari salah satu pembesar istana yang sirik karena iri terhadap Abu Nawas yang sebenarnya disayang sama raja. Karena kemarahannya, akhirnya raja mengutus para pengawalnya untuk menjemput paksa Abu Nawas untuk diberikan hukuman yang berat. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. Sontak Abu Nawas pun kaget dan bertanya, "Apa-apaan ini? Apa salahku?" "Maaf Abu Nawas, kami diperintah baginda raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan paksa kamu ikut," jawab para pengawal. Abu Nawas hanya bisa pasrah. Saat kemudian dibawa ke istana dan dipersembahkan kepada raja. "Maaf yang mulia, mengapa hamba diperlakukan dengan sangat kasar?" tanya Abu Nawas. "Jangan pura-pura tidak tahu, kau membuatku kesal, tindakanmu hampir membuatku terbunuh. Kamu sangat kurang ajar," jawab raja, membentak. "Maafkan kesalahan hamba baginda yang mulia, ampunkan hamba yang hilaf," kata Abu Nawas. "Tidak ada pengampunan, kamu harus dihukum mati," bentak raja sangat emosi. Abu Nawas menyaksikan kemarahan yang mulia raja sangat serius. "Dia kelihatannya sangat marah kepadaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala, tidak ada dari mereka yang berani memandang yang mulia. "Wahai pengawal, tempatkan Abu Nawas di kandang singa," teriak baginda memecah kesunyian. Para menteri dan seluruh prajurit terkejut mendengar perintah itu, karena biar bagaimanapun Abu Nawas orang baik dan berjasa. Kasus-kasus sulit di istana sering diselesaikan olehnya. Mereka tidak tega melihat Abu Nawas harus dibunuh singa buas yang mengerikan. Tapi karena ini adalah perintah dari raja, tidak ada yang berani menentangnya. Ada satu penasihat raja yang mengingatkan raja, tapi baginda malah tambah marah dan mengancam menghukumnya sama seperti Abu Nawas. Akhirnya para penasihat dan pengawal diam dan menuruti perintah raja dengan terpaksa. Abu Nawas sendiri pun tertunduk mendengar keputusan itu. Tubuhnya terasa lemas dan gemetar. Tetapi ketika dia hendak dimasukkan ke dalam kandang singa, Abu Nawas berkata, "Maafkan yang mulia, saya dengan tulus menerima hukuman ini. Tetapi beri saya waktu 3-6 bulan, hamba ingin beribadah menjelang kematianku." Yang mulia raja terdiam sejenak. Segera setelah itu, Yang mulia raja berkata, "Baiklah, saya kabulkan, tetapi hanya 3 bulan saja, dan selama itu pula kamu harus hidup di penjara dan tidak boleh melihat keluargamu." Abu Nawas pun mengajukan permintaan lagi. "Dan izinkanlah hamba memberi makan singa-singa di dalam kandang selama di penjara."
agar hidupku di penjara tidak membosankan, dan saya merasa siap nantinya untuk menjadi santapan singa-singa itu, jawab Abu Nawas. Tidak masalah, nanti sel penjaramu bersebelahan dengan kandang singa, kata Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas dimasukkan ke dalam penjara. Selama bulan pertama, Abu Nawas menghabiskan waktunya untuk beribadah, kegiatan setiap pagi dan sore memberi makan singa-singa di kandang sebelah selnya. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas semakin rajin beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu sebagai sahabat. 3 bulan berlalu dan tiba saatnya Abu Nawas menjalani hukumannya seperti yang diperintahkan Baginda Raja. Beberapa pengawal istana membawa Abu Nawas ke kandang singa dengan tidak tega, sementara para menteri berkaca-kaca melihat nasib Abu Nawas. Namun tiba-tiba terjadi kejadian tak terduga saat Abu Nawas berada di kandang singa. Singa itu tidak menerkam tetapi menjilat kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas membalasnya dengan mengelus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal ganas dan buas itu tiba-tiba saja tunduk dan menuruti perintah Abu Nawas. Pemandangan yang mengejutkan dan membuat takjub mereka yang hadir. Abu Nawas ternyata memiliki kesaktian, kata salah seorang menteri. Akhirnya karena singa tidak memakannya, Abu Nawas dibawa keluar kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja yang juga heran menyaksikan kejadian itu. Hai Abu Nawas, kenapa singa tidak mau memakanmu? Apakah kamu memiliki kesaktian? Tanya Raja dengan heran. Hamba tidak memiliki kesaktian Baginda, jawab Abu Nawas. Tapi kenapa singa tidak mau memakanmu? Tanya Baginda Raja lagi. Yang mulia, selama 3 bulan ini saya memberi singa makanan dan minuman secara telaten, juga memperlakukannya dengan baik. Jadi dia tidak tega memakan saya. Mereka berpikir bahwa saya adalah orang yang melayaninya, meskipun saya baru 3 bulan memperlakukan dia dengan baik. Dia memang singa yang kejam, hanya seekor binatang buas, tapi dia tahu bagaimana membayar kebaikan. Buktinya dia tidak menyakiti saya sedikit pun. Sementara yang mulia sendiri sebagai manusia, selama bertahun-tahun hamba melayani istana ini, tetapi hanya karena satu kesalahan, Baginda cukup tega untuk menghukum saya sampai mati, jelas Abu Nawas dengan lirih dan fasih. Semua orang yang berada di situ baik para menteri dan pengawal tertunduk diam dan tak sedikit yang meneteskan air mata mendengar Abu Nawas. Setelah mendengar ini, Yang Mulia Raja menyadari kesalahannya. Maafkan aku Abu Nawas, saya membuat kesalahan, ucap Raja seraya berkaca-kaca. Baiklah, sekarang kamu bisa pulang dan ini hadiah uang untukmu dan keluargamu. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena telah menyadarkanku, kata Yang Mulia Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas kembali lolos dari hukuman mati. Wallahu a'lam bishawab.